Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, skuad timnas Tiongkok tiba di Jakarta Senin malam jelang laga melawan timnas Indonesia di GBK Kamis mendatang. Pelatih timnas Tiongkok optimis pada laga di Stadion Gelora Bung Karno. Meski diakuinya komposisi pemain skuad timnas Indonesia sangat bagus. Pada pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia kalah 1-2 dari Tiongkok. Laga Kamis nanti akan menjaga asa kedua tim baik Tiongkok dan Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia tahun depan. Expect the people, the fans will come and enjoy in the game. How optimistic you are that you will be I'm always, because if I'm not optimistic, I cannot work as a coach. I'm always optimist. Okay. Usai Bali, lanjut Jakarta. Rasanya baru kali ini timnas Indonesia punya waktu lebih banyak berlatih dan berkumpul. 29 pemain timnas jalani sesi latihan perdana di Jakarta jelang lawan Tiongkok di lapangan Madia Jakarta Senin sore. Timnas sudah sejak 26 Mei lalu menjalani pemusatan latihan. Di sektor penjaga gawang, Emil Audero kemungkinan besar mengisi tempat Martin Paz saat lawan Tiongkok yang harus absen karena akumulasi kartu kuning. Emil bilang dia akan menikmati pertandingan di GBK nanti. I'm not nervous because it's football, is joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training and all my teammates we're doing a really good training session. So of course we're gonna give our 100%. So I think I'm not saying nothing, but I'm positive. Sementara itu, kebersamaan dan keakraban para pemain timnas saat latihan di Stadion Madia dipuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick bilang, pemusatan latihan selama 6 hari di Bali menjadi salah satu alasan terciptanya kebersamaan antar pemain. Karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya, pemain timnas hanya berkumpul 1-2 hari sebelum pertandingan. Kita punya cukup waktu lah untuk tim ini bisa lebih bersama dan mereka mulai juga recovery karena kan habis season panjang kan mayoritas dari mereka. Jadi ya saya lihat juga chemistry-nya juga mulai terbangun, ya nanti kita lihat hasilnya. Bisa lihat juga auranya, ya saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini kan mereka kumpul sehari 2 hari main dan banyak juga para pemain-pemain yang baru datang juga, ya perlu waktu lah memang. Di sisi lain, analis sepak bola Haris Pardede bilang Joey Pelupesi dan Ole Romeni bisa jadi kartu truf timnas Indonesia jika ingin mengambil inisiatif menyerang sejak awal. Kata analis yang akrab dipanggil Bung Harpa ini, Joey sebagai gelandang bertahan akan jadi penahan serangan di tengah, sementara striker Ole Romeni akan menjadi finisher yang efektif. Ini yang akan menjadi pembeda dengan partai lawan Tiongkok sebelumnya, di mana gol Tiongkok tercipta lewat skema serangan balik yang cepat. Paling tidak sekarang dengan adanya Joey Pelupesi, kita kalau kena counter agak lebih aman. Nah, cuman sekali lagi ada bedanya lagi nih. Selain ada Joey Pelupesi, kita juga punya Ole Romeni. Saat kita di China, kita nggak punya Ole Romeni. Ya, dengan segala hormat dengan pemain lainnya, sehingga diharapkan dengan penguasaan bola yang lebih tinggi, dengan lawan yang tentunya beda dengan Australia. Karena di Australia kita juga menang ball position, tapi lawannya Australia kan. Nah, kita harapkan kita bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang dan juga gol. Partai versus Tiongkok di GBK sangat menentukan langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Jika mampu mengatasi Tiongkok, peluang masuk Piala Dunia tahun depan semakin besar. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi persiapan timnas Indonesia jelang lawan Tiongkok 5 Juni nanti, kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Adini Anissa di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat pagi Asri, untuk jadwal hari ini jam berapa timnas Indonesia akan kembali berlatih dan fokus latihannya apa saja nih setelah berada di Jakarta? Ya Mario, hari ini timnas Indonesia akan berlatih pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, tepat di belakang saya. Dan kalau kata Ketua Tim Nasional
Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bahwa hari ini latihan ini akan memfokuskan pada latihan fisik dan juga strategi. Kalau sebelumnya kita ketahui mulai dari tanggal 26 Mei 2025 Timnas Indonesia ini melakukan pemusatan latihan di Bali, ada beberapa rangkaian latihan yang dilakukan. Pertama mulai dari penyesuaian dan juga kembalinya beberapa pemain dari luar negeri begitu khususnya dari Eropa. Ini ada penyesuaian kondisi fisiknya dengan cuaca di Indonesia untuk nanti bisa siap melawan Tiongkok di tanggal 5 Juni mendatang. Nah, kalau hari ini fokusnya memang lebih ke taktis dan juga strategi mengingat sudah semakin dekat Timnas Indonesia ini akan berlaga melawan Tiongkok. Tinggal 2 hari lagi latihan, jadi pemusatan ataupun juga fokus latihannya terkait dengan taktis dan strategi. Kemudian kalau kita ketahui sebelumnya ada 28 pemain yang telah mengikuti pemusatan latihan atau training camp di training center di Bali begitu, dan kemarin Kevin Dix baru saja tiba, artinya nanti total akan ada 29 pemain yang akan berlatih di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta sore hari ini. Dan saya juga ingin mengetahui bagaimana ekspektasi maupun juga harapan dari supporter Timnas terhadap skuad Garuda yang akan melawan Tiongkok hari Kamis mendatang. Sudah ada Aji di sini yang merupakan supporter Timnas Indonesia. Halo Aji. Halo Kak Aji. Ya. Aji ini kan supporter Timnas ya. Betul. Nah, gimana nih harapannya terhadap Timnas Indonesia nanti melawan Tiongkok hari Kamis? Saya sebagai supporter Timnas mungkin menaruh harapan tinggi ya kepada Garuda Squad gitu, karena harusnya ini bisa menang, harapan saya, karena ini jadi tiket lolos Piala Dunia sih gitu Kak. Oke, ada pemain jagoan nggak yang dijagokan di Timnas Indonesia? Sampai saat ini sih saya jagoannya Ole sih. Kenapa? Karena kita tahu kan beberapa kali itu dia mencetak gol, terus kalau saya menaruh ekspektasi itu Ole harusnya bisa sih mencetak gol nanti di hari Kamis nanti, dan harapannya Timnas yang pemain lain juga ikut memaksimalkan gitu, karena udah latihan kemarin di Bali, kemudian di GBK, dan hari ini juga katanya kan latihan lagi ya di GBK gitu. Jadi saya menaruh ekspektasi tinggi sih. Oke, ekspektasinya tinggi, nanti nonton dong secara langsung hari Kamis. Nonton hari Kamis. Prediksi skor? Prediksinya 2-0, harus menang. Oke, thank you ya Aji, maaf ganggu olahraganya. Nah, itu salah satu supporter Timnas Indonesia, skuad Garuda yang menaruh asa tinggi, menaruh harapan dengan skor 2-0 nanti melawan Tiongkok hari Kamis mendatang. Memang dengan taktis yang tepat, kemudian juga pelatihan yang cukup rutin begitu dan juga kekompakan tim, tentu saja diharapkan bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kembali ke Anda Mario. Ya, terima kasih Asri Gunawan dan Adini Anis atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Pemerintah membatalkan pemberian